Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta Kopi Sore PSLH ITB. Selamat datang pada kegiatan Kopi Sore PSLH ITB yang ke-12 dengan tema Decolonizing Engineering in the Anthropocene, A Pathway Towards Sustainable Society untuk episode yang pertama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi pada sore hari ini. Kopi Sore PSLH ITB merupakan forum berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang diselenggarakan secara rutin dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kami menginformasikan bahwa e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah memenuhi ketentuan kehadiran dan mengisi daftar hadir serta formulir evaluasi kegiatan. Untuk link presensi dan evaluasi akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat di Zoom pada akhir acara. Dan mohon pastikan kepada seluruh data yang diisi sudah benar agar tidak terjadi kendala dalam proses penerbitan sertifikat. Dan dalam pengisian presensi pula itu perlu tangkapan layar bahwa Bapak Ibu mengikuti kegiatan kopi sore. Jadi mohon Bapak Ibu dapat mengambil tangkapan layar ketika acara berlangsung. Dan pada kesempatan kali ini hadir dua narasumber, yaitu Ibu Dr. Anindria Nastiti STMT yang merupakan dosen Teknik Lingkungan dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB bersama dengan Ibu Dr. RER SOCOEC Yusita Krisnawati yang merupakan dosen Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Tidar. Baik, izinkan saya menyapa terlebih dahulu ibu-ibu cantik ini. Selamat sore Bu Anin dan Bu Yusvita, apa kabar Ibu? Selamat Iya, sore, selamat Alhamdulillah. sore Mbak Dewi. Halo Mbak. Halo. Baik, salam kenal ya ibu-ibu luar biasa ini yang akan mengisi materi. Dan karena ada dua materi yang disampaikan, maka dilakukan secara bergantian. Akan dibagi, kami persilakan kepada Ibu Dr. Anindra Nastiti STMT untuk menyampaikan materi dengan berjudul People as Infrastructure versus the Modern Ideal, Contesting Socio-Technical Configurations in the Global South. Itu kepada Ibu Anindria, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Salam kenal semuanya, rekan-rekan semua. Halo Bu Vita, akhirnya kita ngobrol-ngobrol ringan nih kita jadiin seminar aja ya gitu ya. Iya, terima kasih udah di-invite Bu Anin. Terima kasih. Ya, jadi hari ini sebetulnya saya ingin berbagi gitu ya, keresahan-keresahan yang dialami sebagai seorang peneliti yang dibesarkan gitu di dalam bidang engineering dari S1, S2 gitu. Nanti dan mungkin nanti spesifik kasusnya ada beberapa hal terkait dengan bidang teknik lingkungan ya, karena memang saya berasal dari apa program studi. Screen saya ya. Oke, jadi hari itu pengen sedikit diskusi sebetulnya diskusi ringan gitu ya. Mudah-mudahan nanti sama Bu Vita juga bisa lebih in-depth juga. Kebetulan kami berasal sama-sama dari engineering, cuman bedanya saya dari teknik lingkungan mungkin Bu TB itu ada di dalam satu fakultas gitu ya. Dan sebetulnya teknik lingkungan juga berasal dari teknik sipil. Dari dalam sejarahnya tadi hanya ada teknik sipil di ITB terus kemudian bercabang menjadi teknik penyehatan gitu ya. Dan sekarang baru pada tahun 84 ya namanya tuh berubah menjadi teknik lingkungan seperti yang sekarang masih dikenal. Dan dulu kalau tidak salah Kementerian Dikti Saintek tuh mau mengubah ya nama teknik menjadi rekayasa gitu. Walaupun kayaknya nggak jadi tuh karena sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari cerita itu gitu. Nah, yang sedikit ganti judulnya ya. Jadi mungkin fokusnya
ada people as infrastructure, tapi saya ingin lebih berbicara tentang dekolonialisasi engineering gitu. Yang mana sebenarnya agak lucu karena eh, eh, saya berasal dari info school gitu yang benar-benar didirikan oleh pemerintah kolonial pada Gadik gitu adalah di Radboud University Nijmegen ya yang berasal dari Belanda. Jadi saya berbicara di sini agak irikan saya itu didapat dari sebuah institusi teknik ya yang memang surganya juga di exactly di negara yang waktu itu berada di Indonesia gitu. Nah, nanti kita lihat kira-kira bagaimana itu bisa membentuk pola pikir saya gitu ya. Nah, untuk sampai ke arah dekolonialisasi mungkin akan sedikit panjang, tapi intinya dekolonialisasi itu adalah sebuah apa ya, semacam pergerakan epistemik gitu ya, artinya jadi para peneliti itu sekarang udah mulai berpikir gitu ke arah yang berbeda. Dan saya ingin mencoba menceritakan dekolonialisasi itu melalui bidang-bidang teknik lingkungan, utamanya adalah dalam air minum. Air minum itu kan mungkin ini ya, sebuah barang gitu atau produk atau jasa yang kita nikmati sehari-hari gitu dan mungkin kita semua beda-beda punya air minumnya. Ada yang menikmati layanan dari PDAM atau Perumda yang disediakan negara. Ada juga yang punya sumur bor di rumah pakai pompa gitu ya, jet pump atau sanyo kalau orang lokal bilang, walaupun mereknya sebenarnya bukan sanyo tapi karena sudah menjadi household brand gitu ya. Jadi orang pasti bilang jet pump itu sebagai sanyo. Nah, kemudian ada lagi yang pakai sumur dangkal, ada lagi yang minum air kemasan yang ada mereknya ya, yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan air isi ulang yang tanpa merek yang disediakan oleh kios-kios air minum isi ulang gitu. Nah, itu kan realita air minum di Indonesia ya. Tapi kalau kita pergi ke negara sebelah misalnya, Singapura gitu ya. Singapura itu 100% orangnya itu minum air minum dari PDAM-nya Singapura, yaitu apa namanya, Public Utility Board atau PUB. Jadi teman-teman bisa bayangkan eh, apa namanya terbang 1,5 jam aja dari Jakarta, realita air minumnya itu udah beda sekali. Apalagi kalau misalnya terbang ke negara-negara Eropa Barat gitu ya, Amerika Utara, bahkan di Pasifik sana, Australia gitu. Itu juga punya realita air minum yang berbeda. Nah, menurut realitanya orang barat sana ya, kalau namanya air minum itu pasti dari pipa. Nah, karena pipa itu air itu dikirimkan melalui jaringan perpipaan ya, ada pipa PVC, ada jaringan, ada teknologi dan segala macam. Itu kemudian World Bank itu pernah pada tahun 2012 dia dia meminjam istilah dari sektor energi bahwa air yang dikirimkan melalui sistem perpipaan terpusat seperti PDAM dan apa namanya penyelenggara spam lain di barat sana itu disebutnya dengan on grid gitu. Jadi bayangkan ada grid kemudian dia itu dalam jaringan ya. Nah, realitanya barat itu pertama aksesnya tuh semua orang punya. Kayak di Singapura nggak ada orang yang nggak punya air minum perpipaan ya. Terus kemudian juga continue tiap saat mereka bisa apa namanya menikmati layanan air minum. Udah gitu air minumnya juga aman ya, nggak apa namanya tidak perlu ngerebus lagi, nggak usah difilter, nggak usah pasang reverse osmosis di rumah gitu. Itu bisa diminum dari keran. Kemudian karena dia diatur terpusat tuh ada standarisasi teknis, kemudian pengaturannya tuh pakai manajemen administrasi modern gitu ya. Dan ada risiko yang dikendalikan secara terpusat gitu. Sementara kalau di Indonesia kan kita tidak, maksudnya akses terhadap air minum perpipaan tuh juga rendah sekali ya. Terakhir saya lihat kalau nggak salah antara 10 sampai 14%, walaupun berbagai sumber bisa menghasilkan angka yang bervariasi. Nah, itulah on-grid istilahnya pada yang disebut oleh World Bank pada tahun 2012 dan kemudian sebaliknya ketika bicara soal yang di luar grid nanti kita lihat lagi. Nah, ini ya, ini contoh gambar yang saya ambil dari sebuah instalasi di Prancis gitu. Kebetulan kita juga di Jakarta kan
konsesinya kan dari Perancis ya gitu ya, yang menyelenggarakan perpipaan air minum di Jakarta. Nah, ini waktu kapan saya datang ke Singapura lalu ketemu sama Direktur PUB, Pak Herise, dia tuh tokoh ya, tokoh yang berperan sekali dalam memajukan utility di Singapura. Dia bilang, kalau kami tidak akan pernah mendesentralisasi air air minum kita. Kan Singapura kan eh, merdeka tahun 65 ya, jauh setelah Indonesia gitu. Walaupun saya nggak bisa bandingin sama-sama karena Singapura kan ukurannya kecil, punya konteks sosial-politik yang berbeda juga. Tapi pada intinya semenjak dia berdiri negaranya, Singapura itu sudah langsung targetnya adalah air minum perpipaan yang tersentralisasi. Karena secara teknis, karena secara teknis itu bagi para engineer menyediakan layanan air perpipaan itu adalah cara yang paling efisien secara teknis untuk melindungi public health. Nah, saya pernah diskusi juga sama praktisi dari GIZ ya, Jerman ya. Waktu itu kita juga sudah mulai sedikit menyentuh isu-isu dekolonialisasi gitu. Apakah teknologi yang datang ke negara-negara selatan kayak kita nih merupakan bentuk dari kolonialisasi di bidang teknologi gitu kan? Tapi dia bilang sebagai engineer, saya tidak pernah berpendapat seperti itu bahwa teknologi yang datang itu semata-mata dilihat dari kacamata efisiensi dan efektivitas gitu. Jadi menurut engineer, ya kalau di perkotaan kita mau ngasih air yang kemudian tujuannya adalah melindungi apa namanya public health ya kesehatan masyarakat ya melalui perpipaan lah caranya gitu. Jadi secara teknis itu tadi ya the modern infrastructure ideal. Jadi infrastruktur yang modern itu pipa kalau misalnya di dalam sektor air minum. Dan itu juga apa namanya kalau kita lihat kurikulum di teknik lingkungan sendiri emphasisnya itu sangat berat di perpipaan ya gitu ya. IPAL, pengolahan yang konvensional, kemudian ada jaringan distribusi gitu. Jadi kita bicara tentang sih yang besar-besar. Nah, tapi kemudian datanglah SDG Sustainable Development itu. Emang SDG juga mengaku ya apa namanya kan merupakan middle lalu eh, Mohon maaf, Bu Asti, suaranya putus-putus, limited, Ibu. basic itu adanya di tangga. Oh gitu, oke oke, saya ganti internet aja ya, sebentar. Mungkin kameranya kalau matikan juga tidak apa-apa, Ibu. Sebentar. Ini tuh kadang-kadang memang demikian ya, jaringannya agak sedikit. Tes sekarang putus-putus nggak? Atau kalau lebih baik? Ya, sudah lancar, Bu. Oke. Tadi saya baru cerita tentang itu ya, on grid off grid ya. Oke, lalu kemudian tadi menurut, oke sekarang saya cek dulu deh. Ini apakah layarnya kelihatan lagi? Masih loading, Ibu. Masih loading. Oke, kita ulang lagi. Hmm, Ini juga realita Global South ya, akses internet yang tidak merata. Oke. Kalau sekarang Mbak Dewi udah kelihatan. Sudah, Bu. Oke. Nah, gitu. Nah, tapi tetap aja bahwa pipa itu jadi puncak tujuan ultimate goal gitu ya dari sektor air minum tuh paling hebring kalau misalnya semuanya udah pakai pipa gitu. Sebagai default gitu. Nah, tapi kalau tadi kan sudah cerita ya realitanya tuh nggak begitu loh. Ada macam-macam ya. Ada sumur yang emang udah dalam sejarahnya dari zaman nenek buyut juga udah pakai sumur kan gitu. Nah ini yang kanan nih ini adalah wastafel di rumah saya, mohon diabaikan ya ininya apa kotoran-kotorannya. Tapi ini adalah alat reverse osmosis yang saya pasang di rumah gitu. Dan
eh, akibatnya saya bisa minum air keran tanpa apa ya harus langganan PDA, tanpa harus merebus, tanpa harus yang lain-lain, tapi tetap aja bahwa tanggung jawab untuk menyediakan layanan air aman dari keran akhirnya kan jatuh ke tangan masing-masing konsumen gitu ya. Nah, tadi ini adalah realitanya bahwa potret air minum di Indonesia tuh sangat kompleks, di mana air minum cuma 14% data tahun 2023 ya. Kemudian air kemasan ini 31% gitu. Dan kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca sejarah Undang-Undang Sumber Daya Air kita gitu ya, yang waktu itu tahun 2004, lalu kemudian begitu 6 bulan setelah dia disahkan, ada yang mengajukan gugatan ya ke apa judicial review gitu ke Mahkamah Mahkamah Agung. Eh, Salah satu poinnya adalah tentang komersialisasi air gitu. Nah, sebenarnya turunan dari undang-undang air minum kita, apa, sumber daya air kita itu ada peraturan pemerintah yang pernah menyatakan kalau bahwa orang-orang tuh sebenarnya tidak boleh loh mengkomersialisasi air gitu ya, kecuali untuk kebutuhan sendiri. Tapi kenyataannya kan komersialisasi terjadi di mana-mana dan itu menjadi sebuah norma yang biasa aja ya, artinya kita biasa kok beli air, baik itu consumer goods ya yang dikemas itu kan, atau kita beli air di pedagang eceran, atau kita beli air kemana ya, itu udah biasa gitu. Nah, oleh karena itu ini adalah realita yang mungkin berbeda dengan aturan di atas kertas, walaupun kalau tidak salah PP SPAM itu sudah gugur ya, karena undang-undang acuannya juga waktu itu kan dicabut dan diganti dengan undang-undang sumber daya air yang baru. Oke, nah ini kemudian beberapa waktu yang lalu tuh saya ada riset ya sama teman-teman dari Prancis. Kita judul awalnya itu adalah membahas tentang sistem, ini kalau istilahnya OEL ya, dia itu bilang kalau pokoknya semua sistem yang ada di luar jaringan perpipaan meminjam dari sektor energi kita sebutnya off grid. Mungkin teman-teman yang bekerja di bidang energi familiar dengan off grid system, di mana itu biasanya kayak untuk menggambarkan apa ya, sistem kelistrikan yang tidak disediakan oleh PLN, mikrohidro gitu ya, yang community based, atau mungkin ada solar panel gitu. Nah, itu yang disebut dengan di luar jaringan. Tapi sebenarnya narasi kayak gini kayak di binary ya, ada yang on, ada yang off. Ada yang punya akses, ada yang tidak punya akses. Nah, satu 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 framing yang sangat eh, Western sekali tuh antara binary system itu. Nah, tadi kenyataannya di Indonesia kita udah bilang bahwa ada variasi akses, banyak orang mengakses hal yang berbeda-beda gitu. Nah, di Indonesia kan kalau kita bilang orang tidak punya air, nah tapi apakah kita pernah mendengar ada orang yang apa fatalitasnya itu karena dehidrasi ya, yang diakibatkan tidak adanya akses air minum? Ini jarang sekali kan. Nah, kenyataannya air itu mengalir dari sumber sampai ke rumah. Tapi bagaimana mengalirnya? Tentunya bukan melalui pipa. Kampanye tadi kan hanya 11% ya. Ini gambar ini menggambarkan sebuah sistem gitu, atau kalau dalam istilah modern mungkin supply value chain gitu. Di mana di sini tuh dari mulai sumber air diambil dari tanah sampai sampai ke rumah itu tidak melalui pipa, tapi melalui tangan-tangan orang. Ada orang yang berperan sebagai pemilik pangkalan, dia jual airnya ke truk, kemudian nanti pemilik truk jual lagi ke masyarakat gitu ya. Lalu masyarakat punya sistem sendiri. Nah, disinilah yang kita bilang bahwa people as infrastructure. Itu tuh sebenarnya konsepnya dari seorang ahli tata kota ya, atau seorang apa urban studies gitu, namanya Abdul Malik Simon. Dia bilang people as infrastructure. Jadi jadi air itu bisa mengalir karena ada orang gitu, bukan karena ada pipa, bukan karena ada alat-alat canggih berbasis artificial intelligence gitu yang sekarang dikembangkan di PDM-PDM juga gitu. Tapi di daerah-daerah seperti Ujung Berung, mungkin ada juga di Jogja mungkin gitu ya, dan tempat-tempat lain. Ini kebanyakan bisa mengalir karena memang ada orang yang berperan, aktor-aktor yang berperan. Nah, jadi kalau dalam istilah teknik itu kan ada produksi, apa ya, rantai pasok produksi air minum dari mulai ekstraksi sampai penggunaan gitu, itu tuh ada pipanya, ada treatment dan segala macam. Tapi
yang kita lihat di sini adalah produksi sosial dari layanan air minum, di mana air minum itu diproduksi oleh kontribusi dari orang-orang yang berbeda, yang bahkan mereka tuh tidak tahu bahwa mereka tuh berada dalam satu sistem gitu, kadang-kadang. Oke, nah ini contoh ya. Nah, tadi agak masuk ke isu-isu dekolonialisasinya gitu. Ini sebenarnya tidak lepas dari sejarah kota-kota di Indonesia sendiri yang memang awalnya sangat dikuasai oleh pemerintah kolonial ya. Bandung contohnya, Bandung itu kan dekat sekali dengan Batavia dan dia jadi salah satu kota yang menjadi pusat rekreasi ya bagi ekspat dulu yang berada dari Batavia lalu mereka pindah ke Bandung pada waktu-waktu tertentu. Nah, tentunya ketika pindah ke Bandung karena di Belanda waktu itu udah ada teknologi air minum perpipaan, ada desinfeksi gitu ya. Itu desinfeksi adalah proses untuk meningkatkan kualitas air supaya jadi aman dengan membunuh kuman yang ada di dalam air dan itu termasuk salah satu penemuan terbesar dalam bidang public health ya desinfeksi itu. Dan tentu saja ditemukannya di bumi belahan utara sana gitu. Nah, privilege untuk mendapatkan pipa akhirnya kemudian diadopsi oleh Gemeente. Gemeente itu kayak pemerintah kota zaman dulu ya. Dan akhirnya dibuatlah jaringan perpipaan beserta dengan infrastruktur pengolahannya. Dan tapi kalau kita lihat pola-pola spasialnya itu ya di Jakarta, di Medan, di Bandung, itu semuanya berawal dari eh, yang kita anggap dulu tuh sebagai pusat kota. Karena kalau Belanda itu kan kotanya tuh ada yang namanya sentrum ya, atau center gitu. Di dalam sentrum itu biasanya tuh ada square, kemudian ada sekolah, ada gereja, ada pasar, ada stasiun kereta gitu. Nah, jadi pola pergerakan atau apa ya, ya pola perkembangan kotanya itu berawal dari sebuah sentrum gitu. Beda sama Amerika Serikat ya. Amerika Serikat tuh kota-kotanya tidak punya sentrum khusus. Jadi kita nggak tahu pusat kota misalnya Los Angeles tuh di sebelah mana ya. Adanya downtown kan. Tapi nggak, tapi pola perkembangan kota-kotanya tuh nggak kayak gitu. Tapi kalau di Belanda itu atau Eropa secara umum dia tuh pola perkembangan kotanya sangat khas. Makanya kalau kita lihat di Bandung itu ada alun-alun, ada kota tua Jakarta, kota tua Semarang ya karena memang pola perkembangan kotanya tuh ngikutin eh, Belanda ya gitu sebagai orang yang pernah pihak yang pernah berada di Indonesia pada waktu itu sebagai penjajah. Nah, itu kemudian eh, teknik lingkungan sendiri di Indonesia ya kami yang pertama ya di ITB itu adalah teknik lingkungan pertama di Indonesia yang tadi saya cerita berasal dari teknik sipil gitu. Terus kemudian dulu kan namanya teknik penyehatan dan fokusnya itu benar-benar di public health gitu. Bagaimana bisa mengolah air, mengirimkan air dari satu tempat ke tempat lain dengan aman dan sebagainya. Tapi sekali lagi juga kita lihat konteksnya kita tuh ada di Bandung gitu, Institut Teknologi ini gitu dan akhirnya sangat berkontribusi terhadap perkembangan air minum di Bandung dan kemudian di Indonesia gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat eh kayaknya akses perpipaan kemajuannya sedikit sekali ya. Artinya dari kita merdeka tahun 1945 sampai sekarang 2026 akses perpipaannya itu kayaknya tidak bergerak di angka 10 sampai 14% at least gitu ya gitu. Artinya hampir 90 atau kurang dari 80-90% orang itu mengandalkan bukan dari jaringan perpipaan. Nah, ini yang kemudian menjadi realitas ada di kota-kota di Indonesia. Nah, ini adalah jadi tahun 2023 waktu itu saya diminta untuk presentasi ya di sebuah forum di Indo Water Forum. Lalu di situ ada eh, rekan-rekan kami juga dari Bappenas gitu ya, dan dari pihak-pihak swasta juga. Nah, waktu itu fokus saya adalah mendorong air minum aman pada sistem terdesentralisasi. Kan kalau kita bicara teknologi ya, desinfeksi adalah salah satu proses gitu ya yang akan menentukan air itu aman atau enggak. Dan desinfeksi itu biasanya dijaga sangat ketat pada air minum perpipaan. Karena kalau PDM itu kan airnya kan akan diuji gitu ya. Dan dia tuh proses desinfeksi adalah proses yang sangat penting. Tapi mana dengan air-air lainnya di luar PDAM? Tapi kalau kita bicara air minum kemasan sudah pasti mereka ada proses desinfeksi ya karena harus diuji juga.
Tapi kalau air minum warga, air sungai atau Pamsimas gitu ya. Pamsimas itu kan flagship program dari pemerintah ya, khususnya Kementerian PUPR, di mana dia ingin mendorong akses gitu air minum. Karena kalau kita ngomong Pamsimas, dia tuh termasuk kategorinya air minum layak. Tapi sampai saat ini eh, masih jadi PR besar di Indonesia gimana caranya air minum dari Pamsimas ataupun sistem-sistem lain yang kita sebut berbasis masyarakat atau off-grid itu juga bisa didorong agar sama-sama memiliki kualitas yang kategorinya aman. Sampai saat ini kan coba aja mungkin teman-teman lihat Pamsimas mana yang ada desinfeksi di dalamnya gitu. Itu kayaknya jarang sekali ya. Jadi sampai saat ini keamanan sistem yang terdesentralisasi atau off-grid tadi itu kayaknya belum teratasi dengan serius gitu ke depan. Padahal kan dia mencakup dari persentase yang sangat besar dari akses kita ya. Nah, kemudian karena pada umumnya engineer sangat mendewakan infrastruktur besar ya, terutama air minum, dan saya juga bukan yang nggak setuju. Memang nyaman sekali kok kalau punya akses air minum di rumah gitu ya. Tapi kalau kita hadapkan dengan kenyataan sekarang, kenyataan ekologi ya, di mana ada climate change yang menyebabkan extreme events, banjir gitu ya, dan lain-lain, ada pertanyaan besar sekarang di kalangan engineer sendiri. Apakah infrastruktur yang besar, kayak air minum itu tuh lebih resilient dibandingkan sistem yang kecil-kecil. Karena kalau sekalinya rusak ya, itu tuh kan bouncing back-nya mahal, mahal dan lama gitu. Dibandingkan dengan sistem-sistem yang kecil, yang risikonya tuh lebih terdistribusi gitu. Jadi ada pertanyaan itu juga. Oke, tadi air minum saya sedikit kasih contoh kasus deh tentang bidang lain, misalnya paparan panas di perkotaan ya. Indonesia kan ada banyak kota-kota yang panas, Jakarta, Semarang, kota-kota di Kalimantan gitu ya. Ada semi-arid region juga kan di Nusa Tenggara. Nah, tapi apakah kita pernah berbicara bahwa panas itu adalah sebuah bencana gitu? Nah, itu kayaknya kita nggak pernah ke sana ya. BMKG mungkin pernah mengeluarkan peringatan tentang suhu yang panas gitu rata-rata, tapi tidak pernah nge-framing itu sebagai heat wave gitu. Nah, kalau eh, di Singapura atau yang di Filipina, di Thailand mereka udah bicara soal heat wave gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini adalah penelitian kami ya di Jakarta, di mana ketika menghadapi panas, masyarakat itu melakukan berbagai apa ya strategi. Salah satunya adalah dengan membangun struktur vernakular kalau dalam istilah arsitektur ya, yang berperan sebagai tempat ngadem gitu. Apakah yang seperti ini bisa dianggap sebagai strategi formal yang kemudian masuk dalam literatur heat heat adaptation gitu ya di seluruh dunia kan itu jadi pertanyaan juga. Oke, sedikit lagi mungkin Mbak Dewi. Jadi ini juga saya mencoba untuk mengkritisi diri sendiri karena kan kalau ilmuwan harus kayak gitu ya, harus bisa mengkritisi diri sendiri. Kalau nggak mungkin pendidikan dan keilmuan kita nggak bisa maju gitu. Misalnya di dalam kurikulum TL kan bahasanya adalah berkomitmen pada pembangunan nasional, para profesional yang bermartabat. Jadi ada istilah value, ada apa ya? Ada sense of value yang kemudian dikedepankan dalam menghasilkan lulusan gitu. Tapi kemudian dalam berbagai hal engineer bukan hanya TL, saya pikir hampir semua engineering ya mungkin lupa juga ya, atau bahkan ingat tapi hanya sebagai tambahan saja gitu ya soal-soal ethics dan kemudian apakah kita pernah memikirkan user ketika merancang sebuah produk engineering gitu ya. Jadi salah satu usul saya adalah memperluas makna teknis itu menjadi sosioteknis karena itu given. Kalau kita ngomongin sebuah produk tentunya kan kita maunya itu ada impactnya ya. Dikti Saintek selalu bilang berdampak gitu. Tapi untuk bisa berdampak tentunya ada elemen pengguna, ada elemen eh, apa humaniora di situ yang harus dipertimbangkan. Jadi, nah kemudian bagaimana caranya? Karena, nah saya juga berpikir di kelas misalnya, salah satu yang paling sederhana adalah bahwa proses pembelajaran engineering itu harus dirancang ulang
untuk menumbuhkan empati, pemikiran kritis, dan kepedulian gitu. Itu terdengar normatif dan simpel, tapi itu yang seringkali itu tidak apa ya, miss gitu di dalam kelas-kelas kami gitu. Jadi beberapa tahun kebelakangan ini ITB sudah mencoba untuk mulai memasukkan empati, pemikiran kritis, dan kepedulian di dalam kurikulumnya. Contohnya misalnya anak-anak tahun pertama yang baru masuk ya, sarjana itu, dia tuh dapat mata kuliah pengantar prinsip keberlanjutan yang dimana di dalamnya ada materi etika gitu. Nah itu mungkin penting sekali untuk menjadi pondasi ya. Lalu kemudian eh, sedikit aja bahwa hal-hal yang kita anggap informal, off grid ataupun yang apa ya, yang berbeda dengan norma atau kriteria teknis yang diajarkan dalam kurikulum kami yang berawal dari 1920 tentunya gitu ya. Itu tuh bukan sistem alternatif loh, karena kenyataannya kan non-pipa itu kan dominan. Dia juga bukan sistem yang inferior karena kenyataannya masih menyokong kehidupan 250 juta orang di Indonesia dah. Dan dia juga bukan catatan pinggir gitu. Jadi seharusnya kita juga berpikir dengan serius gitu. Bagaimana hal-hal yang dianggap apa ya, bang, ya dianggap catatan pinggir itu bisa dikelola dengan lebih baik gitu. Nah, kemudian saya sedikit aja terakhir. Salah satu yang saya rasakan, saya juga insinyur ya, atau engineer lah itu, yang dilatih dari S1, S2 gitu, berpikir dalam kerangka yang sangat positivistik gitu. Ya artinya kalau tidak A, ya salah gitu. Sistem itu ada on grid, ada off grid. Padahal kenyataannya di Indonesia orang yang pakai sistem yang kita anggap off grid, misalnya beli dari pedagang eceran, ternyata akhirnya juga berasal dari PDAM yang si pedagangnya juga beli eceran gitu. Jadi ada hubungannya, ada jejaring gitu ya antara off grid dan on grid. Jadi itu bukan sebuah sistem binary yang terpisah gitu. Jadi itu yang mungkin seringkali menjadi mazhab pemikiran yang berbeda gitu. Nah, ini saya ambil dari Montera tahun 2018 ya. Ada peran-peran engineer di dalam masyarakat. Ternyata secara saintifik tentunya adalah mentransfer dan menerjemahkan pemahaman saintifik menjadi aplikasi yang praktis gitu kan ya. Dia sebagai expert gitu, tapi ternyata dalam banyak hal semua itu juga sebaiknya ada nilai entrepreneurnya dan industrial dynamism. Jadi kalau di Cina misalnya eh, apa fakultas-fakultas engineering dan science itu mereka sangat berkolaborasi erat dengan industri karena dia mengedepankan aplikasi dan inovasi gitu. Tapi ada hal yang mungkin lupa juga ya bahwa engineer itu juga punya peran service to humanity gitu di mana artinya semua yang dia upayakan itu larinya adalah untuk public service gitu. Mau nggak mau ke sana ya. Dan perlu ada orientasi dari pola pikir engineer ke arah justice dan keberlanjutan, yang dimana keberlanjutan tentunya inherent di dalamnya ada isu keadilan juga ya. Nah ini juga saya ambil dari Murphy 2018. Ini adalah eh, pola pikir engineer dari mulai mengidentifikasi kebutuhan sampai terakhirnya adalah mengkomunikasikan hasil desain ya atau produknya. Nanti kalau kita lihat yang kurang mungkin apa penggunanya tuh dilibatkan di mana sih? Kayaknya pas baru ini ya mengkomunikasikan di serancangannya. Nah itu yang mungkin kita harus step back dan mulai memikirkan berempati terhadap pengguna mulai dari mengidentifikasi kebutuhan gitu. Karena proses perancangan dimulai dari berdiri di dalam sepatunya yang akan menggunakan gitu. Nah kemudian eh kalau kita sebut dengan dekolonialisasi di sini sebenarnya ada tiga hal dan mungkin jangan terintimidasi dengan istilah-istilah yang kayaknya tuh jargon ya, itu biasalah para peneliti kadang-kadang suka lupa menerjemahkan hal-hal jargon seperti ini gitu. Tapi intinya adalah yang pertama, epistemologi itu sebenarnya lebih ke arah gini, apa yang dipertimbangkan sebagai pengetahuan gitu. Kayak misalnya eh, belakangan tuh ada sebuah riset ya, kami melakukan riset di Morowali gitu mengenai persepsi risiko masyarakat yang terdampak bahaya lingkungan di zona ekstraktif gitu. Lalu teorinya itu kan bahwa ketika ada perasaan bahwa dia mendapatkan ketidakadilan,
itu harusnya mengarah pada mobilisasi sosial. Itu adalah teori baratnya. Ketika orang itu tertekan, punya apa mendapatkan ketidakadilan, dia akan berontak dan kemudian melakukan mobilisasi sosial, yaitu protes lah, demonstrasi lah atau apa ya. Tapi dalam penelitian lapangan kami ada hubungan yang terbalik gitu, di mana ketika orang mendapatkan perasaan ketidakadilan, malahan demobilisasi gitu, dia semakin memendam gitu. Dan itu kan teori-teori mungkin yang dari barat tuh nggak ngomong kayak gitu loh, tidak seperti itu. Tapi realita di lapangan di kita tuh begitu, karena ada aspek ketimpangan relasi kuasa yang berbeda gitu dengan masyarakat barat yang apa ya, value-nya itu lebih egaliter gitu ya, lebih personal liberty. Tapi kalau di timur gitu ya, di Indonesia dan di negara-negara seperti kita, mungkin ada banyak hal ketimpangan relasi kuasa juga yang menyebabkan adanya arah yang berbalik dari teori yang dikembangkan di Barat. Oke, terakhir eh, saya ingat waktu saya defense di Belanda gitu ya, ada seorang filosofer, dia kebetulan orang filosofi, terus dia tuh tanya gini, kamu tuh kan ini ya, apa defending your research gitu di Belanda tentang air risetnya, dan Belanda adalah, dia bilang, negara dengan manajemen air yang paling baik di dunia gitu. Lalu dia tanya, apa kontribusi disertasi Anda terhadap buat Belanda gitu, dia bilang gitu kan. Wah, saya agak mumet juga ya mikirnya. Tapi setelah pikir-pikir, bahwa selama ini kan pengetahuan itu diproduksi dari sana ya, dari Belanda, dari Jerman, dari Amerika Utara gitu. Nah, sepertinya kan sudah saatnya sekarang bahwa pengetahuan yang legit gitu, yang legitimate gitu, itu juga dihasilkan dari selatan ya. Tadi seperti contohnya yang kami temukan di zona-zona ekstraktif ya, mengenai teori psikososial. Jadi kalau orang bilang dekolonialisasi itu buzzword, ya sebetulnya kita harus kembalikan lagi gitu ke hal-hal yang kita lihat realita di lapangan, untuk apa ya, memandang kembali gitu dan merefleksikan kembali sebenarnya apa makna perancangan, kemudian tujuan perancangan dan buat siapa. Apakah kita bicara transisi keberlanjutan, tapi kemudian ada segelintir masyarakat yang tertinggal sebagai kolateral gitu ya. Nah, pola-pola pikir seperti itu yang menurut saya harus sudah mulai diinternalisasikan dalam bidang engineering. Demikian, Bu Dewi. Mungkin nanti kita diskusi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bu Anin atas materinya. Nah, Bapak Ibu yang ada pertanyaan mungkin bisa ditahan dulu atau bisa dimasukkan dulu ke kolom chat karena kita akan langsung lanjut mendengarkan materi dari Ibu Dr. Yusvita Krisnawati yang berjudul The Colonial Framework for Knowledge and Human Subjectivity in Transport Research. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bu Yusvita, saya persilakan untuk melanjutkan materinya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Asti. Jadi terinspirasi nih, saya nambah beberapa slide di slide saya karena terinspirasi Mbak Asti ini cerita tentang people as infrastructure. Jadi izinkan saya untuk berbagi share screen ya. Eh, nah, udah kelihatan ya? Sudah, tapi kecil Ibu tampilannya. Kecil. Oh, salah berarti saya. Stop share. Saya bingung. Saya punya 3 layar depan saya soalnya. Jadi sebentar ini. Kalau yang ini besar. Oke, sudah Ibu. Oke, kalau saya geser-geser gini kelihatannya. Oke. Oke, terima kasih waktunya. Saya sebentar sih, paling ya maksimal 20 menit. Eh, Sore ini pengen berbagi nih, ngelanjutin apa yang sudah diceritakan dengan Mbak Asti gitu, tapi ini dari kacamata transport research yang sebenarnya nggak jauh-jauh ya berkaitan dengan air, karena transport itu fluid kayak air gitu. Jadi sore ini sedikit memaparkan tentang a decolonial framework for knowledge and human subjectivity in transport research. Kemudian sedikit perkenalan ya. Ini saya
terus terang bangga banget nih. ITB itu kan kampus impian bagi banyak orang gitu. Tapi saya tidak pernah mencicip sekalipun sekolah di ITB, tapi sore ini berkesempatan untuk bisa share knowledge. Jadi saya memang dibesarkan dengan background yang sangat gaduh-gaduh sebetulnya. Dibilang engineering murni juga enggak, karena memang saya dari pendidikan teknik sipil dan perencanaan sehingga lebih selain dibekali oleh ilmu basic teknik sipil, juga dibekali dengan education gitu. Bagaimana mengajarkan ilmu teknik itu kepada pada waktu itu levelnya SMK. Kemudian karena saya tertarik transport, kemudian saya ambil transportasi di UGM. Kemudian Kemudian jadi dosen, sempat kerja di swasta dan seterusnya. Terus kemudian jadi dosen, kemudian pindah ke Untidar dari UNJ, kemudian baru ngambil S3 yang baru lulus tahun lalu di Boku University. Ngambilnya juga Social Economic Science, tapi membahasnya tentang modeling transport dan spesifiknya tentang how to use model untuk expanding transport equity gitu, location allocation model untuk expanding transport equity. Jadi akhirnya di situ saya tertarik sampai sekarang untuk menekuni bagaimana tentang keadilan bertransportasi. Jadi keadilan dan kaitannya dengan social justice. Jadi dan saya karena saya juga suka cerita, jadi saya selalu mengemas diri saya telling you stories about how transport planning can advance social justice gitu. Itu sedikit preface perkenalan dari saya, backgroundnya seperti itu. Nah, kemudian saya mulai dengan pertanyaan yang reflektif ya, yang selalu saya ajukan ke diri saya sendiri. Jadi ketika saya datang ke Eropa pertama kali sebagai orang Indonesia gitu ya, dengan background pendidikan yang super gado-gado, saya dibilang oleh supervisor saya bahwa you looks like Indonesian, commonly Indonesian, kayak nggak bisa berpikir kalau nggak disuruh. Nah, kemudian itu melatar belakangi ya, terus harusnya berpikir tuh yang seperti apa? Ya, you have to expand your question gitu. Dan akhirnya itu melatar belakangi kenapa saya jadi jauh lebih reflektif terhadap transportasi itu sendiri. Sehingga pertanyaan itu mengantarkan ke pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa kita tuh yakin banget kalau teori-teori transport yang dibawa nih dari London, Amsterdam, atau Melbourne, atau belahan Eropa yang lain itu kalau dibawa ke Indonesia, di kota-kota seperti mungkin Jakarta, Bandung, Magelang, atau kota-kota di negara-negara lain yang Global South gitu ya, seperti di mana ya, mungkin di Thailand atau di Afrika gitu ya, apakah juga akan menghasilkan praktek transport yang sama berhasilnya dengan yang ada di London atau belahan bumi Western sana? Nah, itu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa semua indikator transport yang kita gunakan hari ini di Indonesia khususnya berasal dari negara lain. Kenapa nggak bisa nih dari negara kita sendiri develop indikator transport? Kita sering dengar kalau dari teknik sipil transport tuh suka dengar TOD dan ini juga bahasa umum sih sebetulnya. Kalau di Jakarta mungkin di dukuh atas tuh selalu digaungkan di berita-berita politik kita akan bangun transit oriented development. Atau sesederhana pernah dengar istilah 15 minute city. Bagaimana menciptakan kota yang bisa dijangkau kebutuhan basic kita dalam waktu 15 menit secara spasial. Kemudian kita sering dengar juga indeks aksesibilitas, kemudahan kita untuk mencapai sesuatu dengan menggunakan transportasi publik ataupun dengan private vehicle gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kita itu sedang membangun sistem transport yang Indonesia banget atau cuma sekedar kayak nyaplok gitu apa yang sudah sukses di luar negeri terus di copy paste kita pindah ke negara ini gitu. Seperti yang dulu pertama kali bus Jakarta BRT kalau nggak salah Pak Sutioso tuh dulu copy paste dari Bogota. Jadi sudah pokoknya praktek di sana diterapkan gitu. Walaupun memang sekarang banyak sekali penyesuaian dan sudah banyak berkembang begitu ya. Tetapi memang kita selama ini selalu tujuannya ketika melakukan sesuatu tuh not really about thinking the problem, tapi accomplishing something. Atau kayak memenuhi yang penting hadir, yang penting ada. Contoh sederhananya adalah saya baca di chat tadi, link hadirannya mana ya, link presensinya mana ya. Instead of menyimak apa yang disajikan oleh penyaji, kita tuh selalu terfokus kepada
presensi, absen, prosedural, yang penting melakukan begitu ya, rather than thinking. Nah, itu di bulan-bulan pertama ketika saya PhD dihantam oleh kenyataan bahwa ketika di Eropa, wah gila nih, udah nggak bisa lagi nih aku kayak ATM amati tiru modifikasi itu nggak bisa. Nah, direfleksikan ke transport, apakah kemudian transport knowledge itu bisa kemudian universal diterapkan seluruhnya di sini? Karena ketidakmampuan kita nih untuk memikirkan indikator transport kita sendiri gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang reflektif ini, kemudian kalau diterapkan di kehidupan kita sehari-hari yang sering kita jalani lah, kebanyakan dari kita mungkin pernah merasakan tinggal di kota yang besar gitu ya. Kebetulan kalau saya sekarang udah menepi di daerah yang sangat pedusunan sekali, jadi sudah hampir lupa gitu bagaimana rasanya tinggal di kawasan yang suburban. Tetapi eh, ketika kita membahas tentang teori transport yang sering diajarkan dari sisi sipil juga ya, kita tuh mau memahami pola mobilitas kita, tetapi pakai kacamata orang lain atau kacamata Western. Dalam hal ini adalah contohnya 15 minute city. Impian kita adalah dari rumah itu mau pergi ke tempat kerjaan juga 15 menit. Mau ke tempat gym juga 15 menit. Mau ke taman 15 menit juga. Mau nonton, mau segala macam 15 menit juga. Well, that sounds too good to be true ya. Karena in fact nggak semua dari kita bisa untuk mampu seperti itu. Bahkan saya setiap hari harus menempuh perjalanan 50 menit nih untuk dari dari kantor ke kampus gitu untuk mengajar minimal 50 menit. Dan saya yakin yang di Bandung juga kayaknya unless Anda ngekos di belakang Bandung atau di belakang ITB kayaknya nggak akan nyampe gitu 15 menit nyampe ke kampus gitu ya. Dan faktanya kalau kita mau melihat kondisi Indonesia atau negara-negara global South saat ini ya, kita bagaimana kita bisa melihat kompleksitas persoalan kita dengan teori yang sudah di well develop apa namanya di kondisi yang benar-benar konteksnya berbeda. Di konteks barat itu kualitas infrastrukturnya sudah baik, ketimpangan spasialnya itu almost zero mungkin ya, karena saya tinggal di Vienna 4 tahun begitu ya. Dan Vienna itu pernah menjadi the most livable city in the world for 7 or 9 years berturut-turut gitu ya. Sekarang jadi second most livable city in the world. Ketimpangan spasial itu hampir nggak ada gitu. Dan tidak ada transportasi yang informal, semuanya formal, yaitu pakai transportasi publik dan 80% orang tuh pakai public transport. Kemudian yang namanya relasi kekuasaan antara eh, orang yang apa pendapatannya paling rendah dengan mereka yang pendapatannya paling tinggi itu tuh tidak terasa gitu. Jadi tidak ketimpangannya itu tidak terasa dan kondisi ekonomi rumah tangganya tuh pretty much itu sama. Norma budayanya juga relatif tidak beragam gitu ya dan kebijakan pemerintahnya semuanya advocating ke social justice begitu. Bagaimana menciptakan kehidupan sosial yang harmonis gitu ya supaya tidak ada ketimpangan yang signifikan. Sementara di Indonesia faktanya nggak gitu. Kita mungkin kategorinya mungkin menengah ya, karena kita mampu mengenyam pendidikan tinggi. Tetapi faktanya kita setiap hari selalu melihat orang-orang marginal gitu ya, kelompok-kelompok marginal yang mungkin jumlahnya lebih banyak daripada yang menengah gitu. Kemudian kita juga melihat ketimpangan yang hari-hari ini sering kita lihat di berita gitu ya. Ada pejabat yang menyimpan tuh sampai 74 kilogram emas begitu ya. Sementara itu kalau dibagikan untuk bikin sekolah udah dapat berapa puluh ribu gitu sekolah yang layak gitu. Nah, sementara teori yang tadi didevelop dari Barat begitu ya, dengan kondisi yang almost perfect karena mereka sudah well developed dari awal, ketika diimpor ke negara seperti di Indonesia gitu, apakah bisa menjelaskan atau memahami atau at least apa ya me- bisa memahami lebih lanjut kompleksitas yang sedang kita alami nih di negara kita. Well, ya selama ini prakteknya memang seperti itu gitu. Jadi kenapa kita terus menggunakan transport teori yang didevelop dari kacamata yang lain? Nah, contohnya transport teori itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 15 minute city, kemudian ada
PTEL metodologi seperti kita mengukur bagaimana akses kita terhadap transportasi publik. In fact, orang yang pakai transportasi publik di Indonesia mungkin di bawah 10% karena sisanya kita rely on public apa namanya ojek online atau kendaraan kita pribadi gitu ya. Dan ya of course beberapa framework dari barat ini bisa membantu kita untuk memahami transportasi yang terjadi di negara kita. Tetapi kita juga harus sadar bahwa idealisme itu dibentuk di konteks yang berbeda. Nah, apakah pengetahuan ini sama-sama kita bisa pengetahuan yang di-develop di barat yang penuh dengan kesempurnaan ya dalam tanda kutip itu apakah bisa menjelaskan realitas kita itu dengan sama baiknya nih dengan mereka gitu. Nah, itu juga pertanyaan yang harus kita refleksikan gitu. Jadi tidak semata-mata kita mengimpor gitu. Terus kemudian tadi ini slide yang baru nih yang saya bikin. People as infrastructure in transport flow. Kalau tadi Mbak Asti itu mencontohkan bahwa people as infrastructure itu menyebabkan air itu bisa terdistribusikan gitu, tidak melalui infrastructure as physical infrastructure, tapi melalui orang yang mungkin ngangsu. Ngangsu itu dalam bahasa Jawa itu kayak bawa air gitu ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain ada tenaga fisik yang dikeluarkan di situ tidak melalui perpipaan gitu ya. Tetapi di transport itu juga kita lihat sehari-hari kita sehari-hari mengeluarkan uang parkir berapa? Kalau kita mampir ke 5 tempat aja, udah 10.000 mungkin karena parkir motor 2.000, belum lagi mobil, begitu kan. Terus mereka ini, walaupun kita memang membayar jasa mereka, tapi mereka juga membantu transport flow kita. Misalnya mau belok, mau berbalik arah, atau mau nyebrang dan seterusnya. Karena kita membayar mereka, kita terbantu gitu. Tetapi faktanya sebetulnya yang namanya transport itu tanggung jawab siapa? Ya seharusnya tanggung jawab oleh pengelola. Tetapi faktanya manusia in charge in those position untuk mengatur. Bahkan ada beberapa video yang di Instagram yang suka saya lihat, Pak Polisi itu nggak bisa ngapa-ngapain ketika di pagi hari yang sudah sangat crowded. Dan Pak Ogah itu malah justru bisa mengurai kemacetan. Pak polisinya ya udah diam foto aja gitu. Bukan bermaksud untuk mengecilkan posisi aparat ya, tetapi faktanya itu yang terjadi. Kemudian contoh lain, angkot. Saya udah lama nggak ke Bandung, tetapi saya yakin di Bandung ada angkot. Yang di mana mereka ini beroperasi tidak berdasarkan ketetapan tertentu, tetapi saling teleponan. Oh ya udah berangkat nih 5 menit lagi. Ya udah kamu nyusul ya 10 menit lagi nanti berangkat. Antar sopir mungkin berkomunikasi. Headway-nya mereka mengatur sendiri, tidak melalui sistem. Tidak seperti kalau kita naik apa namanya BRT yang ada di Jakarta. Saya juga udah lama sebetulnya nggak ke Jakarta gitu ya, tetapi tidak diatur oleh sistem transportasi itu sendiri gitu. Dan hari ini kita lihat masif sekali ojek online. Nampaknya sih membantu kita hingga door to door transport, tetapi actually itu memindahkan burden yang harusnya beban itu adalah tanggung jawab dari pemerintah, tetapi dibebankan, dijadikan dalam tanda kutip pekerjaan untuk orang-orang pengemudi ojek online ini. Padahal secara perlindungan kesejahteraan mereka ini mungkin nggak punya perlindungan kesejahteraan semacam kayak BPJS gitu dari perusahaan karena mereka pekerja lepas gitu ya. Motor kerusakan mereka tanggung sendiri. Kemudian resiko pekerjaan bahkan banyak yang meninggal dunia karena kelelahan itu mereka tanggung sendiri pada akhirnya begitu ya. Nah, itu faktanya memang sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi tanpa kita sadari sebetulnya itu adalah memindahkan beban dari yang seharusnya beban transportasi itu dikelola oleh negara tetapi dipindahkan supaya orang-orang ini juga ikut nih di dalam sistem dengan tanda kutip seperti dibayar gitu melalui sistem swasta yaitu yang dikelola oleh application atau dari apa namanya aplikasi online-nya tersebut. Kemudian contoh yang lain di Jakarta suka ada nebengers ya. Saya nggak tahu kalau Bandung, tapi di Jakarta dari tahun awal tahun akhir tahun 2009-10 itu sudah mulai ada nebengers namanya. Jadi artinya kalau orang-orang yang kerjanya dari Depok menuju ke Jakarta itu rata-rata
bisa saling punya komunitas gitu untuk saling nebeng gitu. Karena mobil itu kan kadang cuma terisi satu sopirnya, sisanya itu adalah kosong gitu, sehingga bisa digunakan dengan fasilitas seperti nebengers ini. Ini ya akhirnya kita community base, kita harus survive in our own way gitu. Nah, kemudian contoh yang satunya adalah karena saya tinggal di daerah benar-benar suburban gitu ya, yang sangat-sangat terpencil gitu. Orang-orang di sekitar saya itu kebanyakan penerima PKH yang mereka itu tidak tahu bagaimana caranya mengakses digital. Bahkan handphone yang semacam kayak handphone seperti ini gitu ya, handphone apa ini kayak Android atau iPhone gitu, they don't have. Mereka nggak punya. Pada akhirnya ketika mereka mau bepergian keluar kota yang mereka mungkin agak jarang pergi atau bahkan nggak pernah dalam hidup mereka, mereka nanya ke orang gitu, Mas kalau mau ke Solo naik apa ya sekarang gitu. Mereka nggak tahu cara mengakses internet gitu. Akhirnya mereka tanya dari orang dari mulut ke mulut gitu. Dan ini juga fakta bahwa people as infrastructure itu bekerja di dalam transport, bahwa kita tuh tidak rely on sistem yang seharusnya mungkin ditanggung burdennya oleh pemerintah. Which is ini juga masih debatable ya di Indonesia. Kayak sebenarnya transport itu tuh bebannya siapa sih gitu. Ini debatable karena kaitannya dengan politik dan kaitannya juga dengan pandangan eh, apa namanya filosofis negara terhadap beberapa barang publik yang seharusnya masuk ke publik tapi ternyata enggak gitu. Nah, ini contoh-contoh people as infrastructure yang kita alami sehari-hari begitu ya di dalam dunia transport. Nah, kemudian ketika kita bicara a decolonial framework for knowledge and human subjectivity di transport research, itu adalah bahwa dalam kondisi transportasi, di dalam transportasi, yang namanya interaksi itu terjadi antara manusia dan konteks atau lokasi tempat kita tinggal. Nah, sementara selama ini teori itu selalu datang atau lahir dari global north gitu, di mana manusia itu didefine as a homo economicus atau orang-orang yang sangat rasional yang selalu mengutamakan benefit atau utility. Dan konteksnya juga adalah di-develop di negara-negara kapitalis, country gitu, atau European yang relatively berbeda gitu ya falsafah negaranya dengan kita, dan menghasilkan berbagai macam teori yang sampai hari ini kita adopting untuk memahami kondisi kita hari ini di global South gitu. Contohnya di dalam transportasi ada teori tentang random utility maximization di mana manusia itu dipahami sebagai orang yang sangat 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 memastikan kita tuh mendapatkan paling maksimum. In fact, orang Indonesia mungkin banyak yang nggak nggak apa ya, nggak memikirkan soal maksimal atau efisiensi gitu. Seperti tadi kacamata engineering, engineer itu harus efisien, efektif begitu ya. Faktanya tetangga-tetangga saya yang tinggal di desa, itu mereka nggak mikir soal efisiensi. Mereka mikirnya yang penting guyup, rukun, menyenangkan, dan mereka udahlah nggak usah banyak-banyak gitu. Cukup walaupun aku bisa jualan 200 mangkok bakso, aku 100 aja cukup kok walaupun aku bisa gitu. Sehingga nggak semua orang itu maximizing their own benefit gitu. Sehingga teori-teori yang dibawa dari Barat ini tentang translasi bagaimana human manusia itu dipersepsikan, itu kalau dibawa sepenuhnya ke konteks negara kita, apalagi di kawasan suburban, itu mungkin tidak bisa menjelaskan banyak karena banyak sekali perilaku orang suburban atau kampung kayak punya saya itu yang nggak bisa masuk dalam kerangka teori tersebut. Nah, teori-teori itu kemudian juga menurunkan metodologi yang sering kita pakai di dalam kehidupan akademik kita. Ada cost benefit analysis, kalau di transport ada travel demand model, stated preference, accessibility index, distribution matrix, so many yang diturunkan dari teori yang asalnya dari barat gitu ya. Nah, kalau menggunakan kerangka punyanya Tim Swanen gitu, salah satu sarjana dari Oxford University, perpindahan pengetahuan ini terjadi di tiga tahapan, transfer, mobility, dan boarding. Kita akan bahas nanti setelah ini. Jadi transfer itu adalah full pindah tanpa diadopsi, gitu, tanpa diadapting. Kemudian mobility mulai adapting. Kemudian boarding itu what we need to do next gitu. Sehingga ketika kita mencoba untuk memahami hubungan transportasi, yaitu antara manusianya dan konteksnya, pakai kacamata barat, banyak hal yang tidak bisa terjelaskan. Banyak sekali. Sehingga akhirnya akibatnya apa? Kebijakan kita yang terkait dengan transportasi itu selalu off.
nggak pernah nggak pernah yang kemudian apa ya tepat sasaran gitu. Karena ya bagaimana kita mau memahami manusianya aja kita pakai kacamata orang lain, bukan pakai kacamata kita sendiri gitu. Atau antroposen seperti topik dari pembicaraan bincang sore kita kali ini. Kita pakai pinjam lensanya Western loh untuk melihat manusia bentuknya di shot itu seperti apa dan bagaimana konteks kita gitu ya. Sehingga banyak hal yang unexplained. We never really know. Tapi kita kan selalu menggunakan lensa dari barat. Sehingga transport research is not only about moving people, but it also about how knowledge itself travels gitu. Jadi bagaimana knowledge yang kita pakai untuk memahami, mendevelop transportasi sendiri itu eh, apa namanya berpindah gitu knowledge itu. Tadi terkait juga dengan bagaimana knowledge ini didevelop. Eh, Nah, ini adalah evolusi dari perpindahan knowledge dalam hal ini transport knowledge gitu ya. In the global south gitu, ada transfer, mobility sama worlding. Transfer itu terkait ngimpor teori, pokoknya plek ketiplek gitu. Pokoknya cuma di copy paste gitu. Copy paste dikasih data yang baru gitu buat kasus Indonesia terus habis itu dipublish. That's it. Itu analoginya sama kalau kayak kita ya udah yang penting hadir. We never really questioning apakah metodologi ini cocok. Atau we never really questioning kalau kita hadir ke satu acara gitu, apakah materi acara itu cocok nih dengan diri kita atau cocok nih dengan pemikiran kita. Kita hanya for the sake of hadir, for the sake of doing procedural things gitu. Kemudian level selanjutnya adalah mobility. Bagaimana itu kemudian di ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita oke, aku amati nih ada teori tertentu, ada metodologi tertentu, aku modif nih biar bisa masuk ke konteksnya Global South. Jadi ada di situ ada co-production, ada negotiation di dalam situ. Tetapi belum sepenuhnya kita mengenerate knowledge sendiri yang lepas gitu dari barat yang benar-benar kita melihat, mencoba mendevelop kacamata kita sendiri yang disebut kemudian level ketiganya adalah worlding atau knowledge generation. Jadi kita memahami bagaimana kalau di dalam hal ini konteksnya transport ya, transport equity gitu ya. Bagaimana epistemic justice itu di develop di dalam circle atau di dalam community kita. Kemudian bagaimana transport theory itu kita bisa develop dari kondisi kita yang sehari-hari. Jadi kita ideally, we have to moving on dari yang applying Northern theories ke Southern context to generate transport knowledge from Southern realities. Bukan kemudian mengabaikan dan tidak memakai ya, tetapi balik lagi bahwa di sini tadi di bagian apa namanya human ini kita parsiali baru memahami dengan kacamata barat, kita butuh memahami yang tidak unexplained tadi dan kita harus develop knowledge itu sendiri begitu. Nah, kemudian yang saya lakukan saat ini riset saya terkait dengan transport equity, saya propose konteks responsif decolonial framework. Case-nya untuk transport equity ya, karena saya memang risetnya mengenai keadilan bertransportasi. Instead of kita itu selalu bergelut di yang paling atas ini ya planning intervention, kita akan selalu planning planning and planning and planning gitu. Bagaimana caranya, metodenya ini dan sebagainya, terus kemudian kita publish di Q1 and then ya that's it, kita dapat mungkin insentif atau mungkin kita dapat H index yang lebih tinggi dan seterusnya. While it's good, actually good, but then we have to moving on untuk memahami dulu konteksnya seperti apa. Dalam hal ini, we have to understand first the reality and the structural condition. Dan ini tidak terkait sama sekali dengan metodologi teknis engineering yang very efficient, efektif, dan sesuatu kayak gitu. Tapi lebih kepada tadi yang kayak Mbak Asti sebut adalah socio-technical. We have to understand our own society in their way, in their lived experience gitu, di dalam kehidupan mereka sehari-hari dulu. Kemudian setelah itu libatkan mereka naik ke level kedua, piramidanya adalah untuk co-creating knowledge dari orang-orang kita sendiri. So what do exactly we need gitu? Seperti kayak apa namanya? Kita mengajak mereka berpartisipasi dalam proses tersebut untuk mendefine. Actually, yang dimaksud dengan transport yang sehat itu seperti apa sih? Oh, ternyata saya tuh keberatan kalau sebetulnya pakai motor sehari-hari karena motornya kreditan atau mobilnya kreditan, udahlah capek, saya jadi nggak punya waktu dengan keluarga dan seterusnya. We have to understand them in their own experience dan berbagai keluh kesahnya. Baru kemudian kita naik ke level ketiga, yaitu planning, intervention. Jadi ini pendekatan lebih ke bottom up,
kemudian setelah up kita turun lagi, intervention lagi ke bawah, dan itu semuanya iteratif ya. Jadi ini muter. Sebentar, ini aku bisa laser point ya. Nah, kelihatan ya laser point saya ya, Mbak Dewi, kelihatan nggak sih? Terlihat, Bu. Oke, jadi ini muter terus-menerus gitu ya prosesnya. Dan ini yang harusnya, menurut ideal saya gitu, harusnya terjadi di dalam proses kita in developing something, termasuk juga developing tadi ya, terkait dengan infrastruktur keairan atau teknik lingkungan gitu. We have to understand first the context. Jadi kita harus paham dulu kompleksitasnya, apa trade-off-nya, apa dinamikanya dalam temporal gitu. Kemudian setelah itu ya naik reflektif, proaktif, kemudian konteksnya kita setelah itu diintervensi gitu. Dan secara future pathway atau research agendanya yang jelas kita pertama harus memahami bahwa metodologi itu engineering kan selalu dalam tanda kutip selalu mengutamakan kuantitatif gitu ya. Padahal sebetulnya ya, ketika kita memikirkan selalu efisiensi atau ketika kita mikirin selalu efektivitas gitu, ada harga yang harus dibayar dengan efektivitas dan kuantifikasi itu, yaitu ada kaum-kaum yang terpinggirkan, yang mereka yang tidak tidak masuk di dalam masuk yang di effectivity itu tadi, sehingga akhirnya jatuhnya mereka jadi people of infrastructure, people as infrastructure tadi gitu ya. Jadi akhirnya struktur masyarakat kita, karena kita selalu mendewakan efektif, efisien di dalam kondisi kompetitif gitu ya, masyarakat kita itu selalu berlomba-lomba untuk kaya atau apa ya, untuk punya capital. Karena pada akhirnya orang yang punya capital itu yang menjadi penguasa gitu di dalam struktur tatanan masyarakat kita gitu. Dan akhirnya kita selalu apa yang dilakukan ya sudah cuan 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 mungkin gitu dalam bahasa sederhana sehari-hari gitu. Komersialisasi apapun gitu, termasuk komersialisasi air. Dalam hal ini kita tadi ada sekitar 40 sekian persen air kemasan gitu ya dijual. Kemudian transportasi publik itu minimal dan kita harus dipaksa oleh sistem untuk beli kendaraan pribadi. Dan kita harus mengeluarkan uang untuk itu yang kita mungkin ada angsuran dan seterusnya gitu. Nah, itu hal yang seharusnya kita think again. Dalam hal ini ketika kita bicara dari kacamata riset, maka kita harus memikirkan metodologinya tidak hanya dari kuantitatif, tetapi mungkin dari kualitatif, mixed method, dan data itu tidak harus selalu number, tidak harus selalu angka begitu ya, tetapi juga bisa dari pengalaman-pengalaman komunitas, kemudian kita pahami. Ya walaupun itu costly ya, karena setiap wilayah akan berbeda nih pengalamannya, jadi tidak bisa generalisasi, karena of course setiap method akan come with the pros and cons begitu ya. Kemudian kita juga harus memikirkan tentang capacity building atau resources appropriate tools. Bagaimana kita mengadvokasi low cost planning blueprint dan also civil society literasi. Bagaimana kita meningkatkan literasi dari masyarakat sipil kita tentang apapun terkait dengan misalnya transport riset, terkait dengan transport misalnya, terkait dengan tadi distribusi air kemasan misalnya. Jadi mereka juga harus dibuat paham gitu dengan bahasa-bahasa yang sehari-hari mereka bisa terima. Kemudian secara institutional advocacy sama social spatial governance, kita harus redefining authoritative data. Kalau selama ini data itu selalu otoritatif nih, datangnya dari pemerintah begitu ya, melalui angka-angka dan seterusnya, boleh nggak kita usulin data tuh datang dari masyarakat? Nih, data ini Pak ini, Bu ini, keluarga yang ini itu punya kesulitan A, B, C, D, E, begitu kesulitannya, kemudian didata. Begitu. Kemudian kita juga sebagai bagian dari institusional, kita harus mengadvokasi untuk orang-orang pemerintah yang mereka pengambil kebijakan itu harus memahami complexity of the problems. Karena problem kita hari ini very complex. Kalau Anda hanya melihat dari kacamata yang kecil sekali, you never really understand the complexity interconnection antara satu indikator dengan indikator yang lain, satu komponen dengan komponen yang lain. Dan setelah itu ketika kita mau intervention, maka kita harus scenario based gitu. Kalau senarionya positif, negatif, atau optimistik, atau naik 10% dan seperti itu, dan memahami trade-off evaluation-nya. Apa yang off, apa yang naik, apa yang turun, apa yang sebelah sini naik. Begitu. Itu trade-off-nya. So, lastly, my last reflective question. Can we develop dalam tanda kurung transport theories root in global south realities that complement what Western theories already explain? This is actually
arahnya ke depan gitu ya. Yang saya punya mimpi begitu bahwa kita bisa develop our own theory in many knowledge, nggak cuma transport, tetapi juga dari engineering yang lain misalnya, atau bahkan dari kita bisa kerja dengan multidisciplinary dengan social scientist gitu, atau humaniora gitu, untuk memahami kompleksitas persoalan kita hari ini, dan kemudian bisa menggenapi puzzle-puzzle yang belum lengkap nih tadi, yang unexplained nih, dari hubungan antara manusia dan konteksnya di dalam kondisi kita di Indonesia hari ini, yang tidak mampu dijelaskan oleh teori atau metode yang kita bawa dari Western. So this is actually the next apa namanya future thinking gitu ya, tentang bagaimana kita arahnya ke arah situ, dan tidak lagi hanya memikirkan checklist, yang ada dokumennya gitu, yang penting hadir, yang penting ngisi absen, so please. Jadi kita memang harus moving on menuju ke arah sana gitu ya. Demikian paparan dari saya. Oh, sudah mencoba dicepatkan. Jadi ini referensi yang siapa tahu mana tahu ada yang mau baca begitu ya. Demikian Mbak Dewi, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yusvita dan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa drop pertanyaannya di kolom chat. Nah, untuk saya pribadi, Ibu, menarik sekali ya terkait people as infrastructure. Jujur, ini baru pertama kali mendengar istilah itu, dan oh, ternyata infrastruktur itu tidak hanya jalan, pipa, kemudian teknologi yang untuk mendukung suatu sistem gitu, tapi ada orang-orang di balik itu juga yang bisa menjadi infrastruktur suatu kota. Nah, dalam konteks distribusi air maupun transportasi, menurut Bu Yuswita atau Bu Asti, siapa saja orang-orang yang sebenarnya punya peran penting untuk menjalankan konsep itu, dan supaya sistemnya juga tetap berjalan begitu. Tapi mungkin orang-orang ini sering kali tidak terlihat begitu, Bu. Dan apa dampaknya jika mereka terabaikan? Mungkin bisa dijawab berbarengan atau bergantian, boleh. Silakan, Ibu. Mbak Asti dulu mungkin mau jawab. Iya, iya baik-baik. Nah, siapa aktornya pastinya macam-macam ya. Yang menarik itu dalam penelitian saya di Ujung Berung itu kan saya mengikuti airnya tuh. Karena kita nggak tahu tuh sebelumnya orang-orangnya siapa ya. Yang saya ikuti tuh airnya. Airnya tuh mengalir dari mana sumbernya, lalu dia kemana arahnya gitu ya. Dan itu pendekatan itu namanya materiality approach gitu, material approach ya. Ada rekan saya yang bekerja di India, dia juga meneliti tentang limbah elektronik ya. Nah, limbah elektronik itu kan kadang-kadang kita ngalirnya kemana. Jadi dia mengikuti materialnya itu alirannya kemana. Tapi ya karena kita berada di dunia yang sangat terdesentralisasi ya di sektor air, di sektor sampah gitu, di mana aktornya tuh banyak banget. Kalau kita tidak ikuti materialnya, kita tuh tidak bisa mengidentifikasi aktornya gitu. Nah, dalam hal air tadi ya, itu akan sangat beda-beda ya aktornya ya. Tapi dalam penelitian saya tuh ada aktor dari eh, aktor pemerintah ya yang berkontribusi juga di situ, ada aktor entrepreneur gitu, pengusaha lokal ya, mulai dari orang yang beli tanahnya sampai dia bisa memagari si mata airnya gitu. Kemudian ada pemilik truk yang dia punya bisnis gitu untuk beli air di pangkalan yang ada sumber air, lalu dia jual ke industri, ke rumah tangga, ke pengusaha air minum isi ulang gitu. Ada kemudian ada perwakilan dari aktor tokoh masyarakat, ketua RT yang dituakan, yang dia tuh peranannya sebagai negosiator ya, meredam konflik. Itu tuh kan sebenarnya peran-peran yang bisa apa ya, melancarkan jalannya si air tadi gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali aktor tuh memang akan sangat kasuistik gitu. Bahkan hal yang menarik yang saya temukan di Ujung Berung, eh jadi salah satu apa ya, masalah klasik dari sektor air itu adalah pencurian air. Jadi kalau misalnya ada pipa tuh suka dibolongin sama orang lalu disadap gitu. Jadi orangnya tidak bayar tagihan. Ada istilah teknis dan ekonominya namanya tuh non-revenue water. Jadi air yang diproduksi tapi dia tidak menghasilkan eh, keuntungan atau apa ya, ya profit gitu ya dari penjualan air gitu. Dan di Indonesia non-revenue water itu tinggi sekali gitu.
Dan non-revenue water itu sifatnya bisa teknis atau administratif. Misalnya dari pencatatannya, apakah meterannya masih apa meterannya rusak atau enggak itu kan ngaruh ya. Jadi air yang ngalir ternyata tercatatnya lebih sedikit gitu. Jadi adalah teknis yang menjadi administrasi isunya. Tapi ada juga banyak kasus di mana airnya itu disadap. Jadi eh, tagihan yang dibayar berapa, air yang kepake kebuang ke suatu tempat itu jauh lebih besar gitu. Nah, di ujung berung kan pipanya itu pipa ya dalam hal ini itu cuman selang dari karet gitu loh. Mbak Dewi ya. Jadi bisa bayangkan sebenarnya robustness dalam hal teknis itu jauh lebih rendah dibandingkan pipa yang terbuat dari PVC misalnya ataupun jenis material lain yang lebih durable. Tapi di situ tuh pencurian air itu sangat bisa dimitigasi karena ada satu aktor yang tidak terduga yang kemudian teridentifikasi di lapangan yaitu tukang ojek pangkalan. Jadi itu kan biasanya kan dia berdiri di situ selama berjam-jam untuk cari penumpang gitu ya, dan dia akan secara otomatis dan dengan apa ya adanya tanggung jawab moral yang dimiliki, dia akan mengawasi jalur perpipaan yang di tempat dia. Jadi ada beberapa instances atau kesempatan ketika dia melaporkan terjadinya pencurian air kepada apa ya pengelola airnya gitu, si pengawas air di daerah itu. Dan ada istilah ilmiahnya gitu di dalam social science yaitu participatory monitoring. Dan sebenarnya hal-hal seperti itulah yang kemudian eh, apa ya agak sulit untuk diintegrasikan ke dalam pemahaman engineering gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira Mbak Dewi, aktor itu akan sangat bervariasi, bahkan ada eh, dalam berbagai hal gitu ya, kita sebut juga dengan policy entrepreneur, artinya orang-orang yang bisa memengaruhi kebijakan ya dari berbagai sektor. Itu mungkin dari saya. Eh, Baik, Bu Asti. Mungkin Bu Yusvita ada jawaban tersendiri, Bu, khususnya terkait di transportasi ya, Bu. Iya, eh, di transport karena memang mungkin di apa ya di scholar-scholar transport Indonesia itu saat ini memang belum memikirkan ke arah sana mungkin ya karena mungkin saya jadi yang pertama nih mikirin soal people as infrastructure di transportasi gitu ya. Jadi mungkin belum se-advance seperti Mbak Asti gitu ya yang sudah punya empirical evidence gitu ketika misalnya kita mau meriset di kawasan tertentu. Tetapi dalam bayangan saya ketika kita bicara tadi contoh-contohnya people as infrastructure itu kayak supir angkot atau keneknya, kemudian ada tadi ojek online gitu ya. Persoalan-persoalannya itu kemudian menjadi ke arah human atau ke arah sosial begitu. Dan persoalan ini very complex karena sudah tidak lagi terkait dengan engineering lagi. Kayak kita misalnya, oh mau memikirkan first mile, last mile, terus tidak memikirkan Pak tukang ojeknya yang ternyata burdemnya itu banyak banget. Terus mau misalnya apa namanya, merevitalisasi angkutan umum atau menjadi transportasi publik ya, supaya orang tuh mau naik. Terus kita abai sama Pak angkotnya, kita ganti sama orang-orang yang kita anggap lebih kompeten. Terus mereka ini kemana gitu? Itu kan sudah bukan lagi soal engineering nih. Misalnya contohnya di Magelang, kami punya angkutan umum angkot gitu ya sebutannya, yang dia itu bisa dual function. Satu kalau dia berfungsi untuk ngangkut penumpang pelajar dan dikasih subsidi oleh pemerintah sehari 150.000, tetapi ada juga angkot yang nggak boleh untuk narik pelajar karena dia sudah tua. Sementara kepemilikan angkot itu kan berbasis individual. Terus sopir itu kan nyewa kepada orang yang punya modal atau kapital ini. Sehingga sistemnya itu masih sangat, kalau nggak boleh disebut konvensional, ya masih sangat very Indonesian way karena berbasis kepercayaan. Nah, kalau ketika mau diterapkan sistem yang baru gitu, misalnya revitalisasi semuanya gitu ya, restrukturisasi gitu ya, pasti bapak-bapak yang supir angkot ini, yang sehari-harinya mungkin hanya bisa bawa pulang 10.000 sampai 15.000, ini berbasis survei sederhana dari mahasiswa saya gitu.
Bukan mereka yang akan jadi sopir. Pasti sopirnya minimal S1. Bahkan Pak sopir ini bahkan mungkin nggak pernah sekolah sampai SMA mungkin gitu ya. Sehingga mereka ini terpikirkan. Nah, mungkin ideally dalam hal ini operator atau government begitu ya. Ketika misalnya mau merevitalisasi, they have to understand akar rumput ini dulu. Misalnya pemilik angkot maunya seperti apa. Terus kemudian sopirnya, keneknya, mereka ekspektasinya seperti apa. Ketika kita sudah mendengar ekspektasi mereka, maka kemudian oke, ekspektasi itu bisa dipenuhi, tetapi harus ada nih peningkatan soft skill atau learning curve yang mereka harus punyai. Misalnya tadinya nyetirnya ugal-ugalan nih, nggak mikirin safety, mereka harus dididik. Which is ini nggak instan. Ini harus butuh proses pendampingan yang terus-menerus dan pemerintah juga harus sabar. Tetapi kalau serta-merta langsung erase, ganti yang baru gitu, you will create another problem gitu. Dan kemudian akan ada masyarakat yang terpinggirkan dan ketimpangan itu akan selalu terjadi. Karena sejujurnya ketika kita mau meng-create sistem, better system than today gitu, yang lebih mengadvokasi soal empathy, soal social apa namanya inclusion begitu ya, kita tuh nggak bisa semudah membalik begini gitu, langsung erase gitu nggak bisa. Sementara pemerintah kita itu kan sukanya instan ya. Pemerintah, aparat, bahkan kita pun juga sekarang sebagai akademisi juga tertuntut untuk instant way gitu, which is this is not good gitu. Nah ini contoh sederhana pendekatan dan itu juga bisa terjadi ke tukang parkir, juru parkir. Juru parkir itu di setiap sudut toko ada. Yakin. Dan kalau misalnya digeser atau dipindah nih, pernah nih kejadian di dekat rumah saya di kawasan Yogyakarta, itu ada yang mau dipindah, parkirnya mau diganti dengan automatic parking gitu ya. Yang terjadi para tukang parkir, bapak-bapak parkir ini, they got mad. Mereka membakar pasar yang tadinya mereka apa namanya biasa untuk mencari nafkah, terus diganti sama parkir online itu tadi mereka bakar. Dan ketika terjadi apa-apa, mereka nggak mau bantuin. Which is ini kan problem yang kita harus hadapi setiap hari dan ini lebih kepada memahami humannya rather than thinking about the engineering things. Karena kita nggak kurang nih solusi engineering, tapi problemnya ada di human and the context itu tadi. Sehingga pemerintah, maka dalam hal ini ya harus banyak-banyak melakukan dialog gitu. Dan ini yang mesti harus kita pahami ya dari sudut pandang engineering yang kita tuh selalu terdidik untuk selalu efektif, efisien, efektif, efisien. Akhirnya kita sebagai akademisi juga ini tercerabut nih dari realita. Realita. Maka saya sangat happy ketika misalnya engineering itu atau ITB ini sudah mulai advokasi mahasiswanya itu sudah mulai harus memahami empati terhadap mereka-mereka yang cara hidupnya berbeda begitu ya. Karena seringkali kita tidak pernah mengalami hal itu sehingga kita nggak bisa ada di posisi mereka dan untuk menumbuhkan empati ini yang sulit sekali sebetulnya sehingga empati ini juga harus merasuk ke dalam bagaimana kita membangun kebijakan begitu ya. Dan mungkin next research-nya seperti yang sudah saya paparkan begitu ya. We have to understand situation context dulu siapa sih sebenarnya aktor-aktor yang ada di dalam infrastructure flow dalam transport ini. Misalnya juru parkir, kemudian mereka backgroundnya apa, kemudian supir angkot, kemudian bapak ojek online gitu. Dan tidak hanya serta-merta regulasi itu dari top to bottom gitu. But we have to also advocating bottom to up. Mungkin itu dulu sih pendekatannya yang dan itu juga yang dalam bayangan saya bisa eh, advokasi itu ke teman-teman transport gitu. Peneliti-peneliti transport Indonesia. Jadi nggak hanya dari pendekatan segi bagaimana kita menciptakan jaringan yang efektif, yang efisien, bisa ini, bisa itu gitu. Gitu. Itu sih. Oke. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi ini insight baru mungkin bagi beberapa peserta yang hadir di sini. Dan selain saya yang penasaran nih Bu, nah ini juga dari peserta atau dari partisipan hari ini ada juga yang ingin bertanya. Ada dari Bapak Febri Kurniawan ya, Bapak atau Ibu Febri. Yang pertama adalah pertanyaan untuk Ibu Anindria. Berdasarkan konsep people as infrastructure, apakah menurut Ibu tantangan utama pengembangan sistem air minum di Indonesia lebih banyak terletak pada aspek teknis atau pada bagaimana hubungan dan koordinasi antar aktor seperti akademisi, operator air minum, pemerintah, dan masyarakat yang dibangun?
Kemudian bagaimana model kolaborasi yang ideal agar sistem tersebut benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Karena saat ini seperti yang kita tahu, pihak kampus, industri, dan pembuat kebijakan sering tidak sejalan. Dan akademi hanya fokus menghasilkan publikasi, industri fokus pada pendapatan, dan pemerintah membuat kebijakan yang terkadang belum sepenuhnya berbasis bukti. Nah, mungkin mau langsung dijawab, Bu Asti. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit dijawab dan PR besar sekali ya. Saya pengen mungkin masuk dari apa tadi, akademisi hanya menghasilkan publikasi itu dulu ya. Itu juga apa ya, jebakan Batman-nya para akademisi di mana kita tuh dituntut akhirnya adalah publikasi. Saya tergelitik dari komentar Ibu Wakil Menteri kita waktu itu kan bicara bahwa soal gaji dosen ya, dosen itu harusnya berdasarkan nilai pasar. Jadi merit base begitu ya, semakin dia menghasilkan inovasi atau publikasi dalam hal ini ya, masih metrik antaranya, maka akan sebanding dengan gaji juga gitu. Nah, tapi terkadang ketika kita bicara dampak ya, dampak yang saat ini sangat diagungkan di dalam dunia akademik Indonesia, bahkan di global, terutama dengan berlakunya metrik-metrik kuantitatif seperti QS ranking ya, itu tentunya adalah publikasi. Kenaikan pangkat dosen juga ditentukan dari publikasi, alih-alih bagaimana dampak dia terhadap pengajaran, bagaimana dampak dia terhadap masyarakat begitu ya. Jadi secara langsung sistem insentif yang berlaku di dunia akademik, baik di Indonesia maupun di global, itu masih berputar, sentralnya itu adalah publikasi. Jadi tentu saja perilaku orang itu akan dibangun oleh sistem insentif dan disinsentifnya ya. Itu pun berlaku buat dosen dan akademisi gitu. Jadi adalah itu adalah salah satu penjelasan kenapa selama ini kita hanya berputar pada publikasi gitu. Dan ketika kita bicara publikasi di tingkat global yang bergengsi itu ada stratanya ya, ada jurnal bereputasi gitu ya. Kan kita berkompetisi dengan peneliti-peneliti dari seluruh dunia tuh, di mana salah satu indikator bahwa kita bisa menghasilkan publikasi yang layak itu adalah aspek kebaruan, advancement of science gitu, di mana kita didorong sekeras-kerasnya untuk pushing the boundary of science itu. Jadi kalau apa ya, ke bidang kita tuh ada bentuknya tuh lingkaran gitu ya, kita tuh didorong sedikit-sedikit gitu supaya lingkarannya itu makin besar walaupun hanya setitik dua titik gitu. Nah, eh, waktu saya di waktu saya S3 gitu ya, kemudian kan di dalam departemen saya tuh semuanya bukan orang engineering, kemudian macam-macam bidangnya gitu. Lalu saya perhatikan topik-topiknya itu sesuatu yang mungkin buat orang Indonesia tuh nggak terbayangkan ya. Misalnya the advent of nanomedicine. Jadi mereka tuh mulai menggunakan sisi etik dari nanomedicine misalnya. Tentunya secara keilmuan dia kan benar-benar pushing the boundaries ya. Tapi apakah kalau kita bicara soal kebijakan, kalau kita bicara soal berdampak di masyarakat, pushing the boundaries dalam bidang nanomedicine tuh ada dampaknya nggak sih bagi Indonesia? Belum tentu. Tapi dia menghasilkan publikasi yang baik ya. Nah, jadi eh, akademisi jujur saja terjebak dalam dua dunia ya, yaitu passion kita untuk berkontribusi dengan keilmuan yang kita miliki di masyarakat, tapi juga sistem insentif yang berlaku bagi kemajuan para akademisi dan juga kampus ya gitu di dunia akademik sendiri yang mungkin kelihatannya kayak bubble gitu. Nah, itu satu mungkin ya untuk dari situ. Kemudian yang kedua tuh dari sisi kenapa sering ada gap antara practice, policy dan juga science. Kenapa kemudian pemerintah ataupun stakeholder itu mengambil suatu keputusan yang tidak berbasis bukti gitu. Nah, eh, itu mungkin saya bisa kasih contoh. Jadi dulu saya pernah ada penelitian mengenai eh, kualitas air ya di kota Jakarta gitu. Jadi secara teknis tidak ada masalah gitu ya. Artinya teknologinya sudah ada ditemukan. Bahkan waktu itu direktur teknis dari Paljaya sebelumnya juga pernah menyatakan kami mampu secara teknis mengolah air limbah menjadi air bersih gitu. Eh, itu tuh sangat visible gitu. Tapi kemudian kalau kita bicara
kan Jakarta ini udah sangat berada pada tahap yang krisis ya dari sisi air tanah yang disedot gitu dan harus ada alternatif sumber air yang baru gitu. Artinya salah satu yang waktu itu kami pikirkan solusinya yaitu sirkuler aja. Air limbah itu adalah sumber air bersih yang tidak akan berhenti karena orang yang hidup pasti akan pakai air gitu. Nah, jadi kenapa Singapura saat ini adalah negara yang 45% sumber air bakunya udah berasal dari air resirkulasi ya, air limbah yang diolah gitu. Lalu kami mencoba melihat apa sih barrier yang paling besar dari pemerintah Jakarta untuk mengadopsi pendekatan yang sama. Nah, kalau kita bicara dari soal teknik, jadi waktu itu ada suatu kerangka yang kami gunakan yaitu PESTEL, politics, environment, technical, social, law and regulation gitu ya, sama apa satu lagi ekonomi ya gitu. Nah, ternyata hambatan teknis itu hanya seperenam ya dari hambatan seluruh hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Jakarta. Hambatan yang paling apa terlihat aja bahwa Kota Jakarta itu providernya itu ada dua terpisah, ada Paljaya, ada Pamjaya dan juga ada konsesi kan gitu. Secara umum mereka tuh udah punya dua tusi yang berbeda, yang satu melayani air limbah, satu melayani air minum. Jadi kalau misalnya kita mau menggabungkan layanan itu akan terbentur aspek regulasi karena tusinya aja udah beda. Apakah ketika Paljaya yang sudah mampu mengolah air limbah menjadi air bersih itu kemudian menyalahi tusi karena dia akan menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Jakarta gitu. Ini kan jadi suatu hambatan non teknis ya sebetulnya. Jadi itulah kalau menurut saya kenapa kadang-kadang policy practice dan science itu belum matching karena hambatannya seringkali institusional juga politik gitu. Misalnya di suatu daerah seberapa seberapa tinggi political will seorang eh, apa eh, apa namanya wali kota gitu ya atau bupati untuk menyelesaikan permasalahan air minum di daerahnya karena berdasarkan undang-undang pembagian kewenangan air minum itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah. Mungkin agak sedikit berbeda dengan sih yang ada perdebatan ya bahwa air minum itu udah clear itu adalah hak asasi manusia yang dasar lalu eh, negara adalah duty bearer gitu atau apa ya istilahnya pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi hak asasi hidup warganya dalam hal air minum gitu dan bahkan ya itu tadi pembagian kewenangan juga regulasinya itu udah bicara bahwa itu adalah urusan pemerintah daerah jadi sebenarnya udah clear sekali, tapi dalam pelaksanaannya kan banyak non technical barrier yang dihadapi ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Asti atas jawabannya. Mungkin sudah cukup ya Pak Febri. Dan karena waktu yang terbatas, mungkin tidak bisa kami bacakan semua untuk pertanyaannya. Nah, kita akan pindah ke Bu Yusvita nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Nurfianto terkait apa saja komponen kolonial dalam perencanaan wilayah kota dan transportasi yang masih ada sampai saat ini, baik dalam bentuk fisik maupun regulasi. Serta bila kita akan dekolonisasi, bagaimana menjamin keadilan epistemik dan seringkali memicu romantisme masa lalu. Terima kasih. Nah, itu Iya. dari Pak Nurfianto. Silakan Bu Yusuf. Iya, saya baca komentar apa pertanyaan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa mensummarize. Jadi saya pick point gitu ya. Semoga semua terjawab. Eh, Tadi pertanyaan yang tadi adalah eh, apa yang masih tertinggal gitu. Almost everything, Mbak. Hampir semua, Pak. Hampir semua. Tidak ada yang tidak ada yang ini karena praktis sebetulnya itu kalau menurut pendapat pribadi saya ya, Pak, ini belum melalui riset begitu ya. Kita ini terdidik dari dua hal nih. Pola pikir kita, experience kita itu terdidik terpengaruh dari dua hal. Satu, tingkat pendidikan, dua adalah religion yang kita anut dan itu semua embedded di dalam kehidupan kita sehari-hari nih, di dalam sosial konteks sehari-hari gitu ya. Nah, kebetulan pendidikan kita, kurikulumnya itu adalah kita selalu dituntut untuk mengerjakan rumus instan nih, Pak. Rumus instan, kemudian harus jadi hasilnya. Without questioning what actually important. Apa sih sebenarnya pertanyaanmu? Itu enggak.
gitu. Kemudian yang kedua, dalam sisi religiusitas atau spiritualitas itu kita juga masih levelnya itu ada di dalam ya udah melakukan ibadah for the sake of ibadah itself karena dapat pahala, nanti kalau tidak melakukan maka dosa. Saya pikir itu di semua agama kayaknya sama. Nah, sehingga mindset kita selama puluhan tahun, mungkin ratusan tahun ke belakang kita selalu terbentuk bahwa ya udah yang penting melakukan. Sehingga ini menghasilkan practicality. Jadi semua aspek kehidupan kita itu selalu praktikal. Pokoknya melakukan, melakukan without questioning kenapa melakukan itu. Sehingga kemudian pertanyaan paling dasar, paling epistemological gitu ya. Kita tuh bahkan tidak mampu untuk membuat pertanyaan yang tepat. Begitu. Nah, ketika kita tarik ke kebijakan publik yang sedang kita bicarakan mengenai transport, baik transport maupun keairan adalah apa kita pernah benar-benar bertanya tentang apa sih yang sebetulnya disebut barang publik di Indonesia ini? Kalau barang publik itu misalnya udara, air, ya kan, transportasi. Itu kalau itu menjadi barang publik, sopo, aduh keluar Jawanya, maaf. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan barang itu publik dan diakses gratis? This is a very philosophical question. Ini adalah basic dari semua pembicaraan kita hari ini. Sebenarnya siapa sih apa sih barang publik? Sekolah misalnya pendidikan. Faktanya sekarang kita harus mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk mendaftarkan anak di TK the best of the best in the town. Ya kan ya. Padahal sebetulnya ketika pemerintah itu punya filosofi yang clear, fundamental bahwa pendidikan, air, kemudian air bersih ya dalam hal ini air bersih hingga air konsumsi, kemudian transportasi itu adalah barang publik, maka semua pengelolaannya itu seminimal mungkin kita terbebani, termasuk sesederhana terbebani tukang parkir nih, gitu. Ini semua berawal dari pertanyaan epistemologis yang tidak pernah diadres oleh siapapun pembuat kebijakan publik kita hari ini, karena kebijakan publik akan selalu praktikal, praktikal. Akhirnya semua practicality itu sekarang tumpuk undung. Kalau bahasa Jawa itu tumpuk undung tuh ruwet gitu ya. Tumpang tindih gitu ya. Aturan ini, ditindih ini, plus lagi selipin kepentingan politik begitu ya. Sehingga udah sangat, sangat, sangat rumit. Dan kita bahkan, saya sendiri, saya nggak tahu mau mulai dari mana, tetapi at least kita mulai memahami bahwa we have to understand the basic question apa yang disebut barang publik ini sendiri gitu. Sehingga apapun yang dihasilkan hasil riset misalnya nih saya meriset tentang epistemological gitu ya, tentang apa sih yang disebut dengan barang publik sudah menghasilkan publikasi Q1 dilemparlah kemudian ke orang-orang kebijakan publik karena kita tidak berada di same page, kita bicara soal epistemological as a scientist gitu ya. Bahkan sesama scientist aja mungkin nggak semua di epistemological gitu ya Mbak Asti. Jadi kita sendiri juga punya punya persoalan nih sesama scientist itu tidak semua di level epistemological. Lagi-lagi kenapa? We never really learn about philosophy in our basic education. Karena kita tidak pernah nih belajar filosofi, filsafat tuh nggak pernah ada. Filsafat ilmu itu apa sih nggak pernah embedded gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita kalau mau nanya, Bu itu apa toh Bu? Udah nggak usah kebanyakan tanya. Udah diikutin aja. Apa kata Bu Guru gitu. Nah itu, padahal pertanyaan itu kan inti dari semua apa ya inovasi atau apapun practicality yang kita lakukan. Tetapi kita more emphasize on practical, sehingga practical akhirnya si pemimpin ini bawa kebijakan praktisal ini, numpangi yang ini, numpangi yang ini. Akhirnya yang mendominasi adalah kepentingan personal, bukan kepentingan publik begitu ya. Nah, ini yang apa ya yang kemudian saya kadang-kadang gini, ngapain sih aku kayak kerja engineering kan ujung-ujungnya semuanya politik gitu. Gitu. Nah, itu sebetulnya itu mungkin bisa menjawab semua pertanyaan yang kecil-kecil itu tadi ya. Sehingga efeknya panjang nih ketika kita tidak mampu bahkan mendefinisikan apa barang publik itu. Sehingga ketika kita tidak mampu mendefinisikan transportasi sebagai barang publik, maka kita tidak akan pernah berpikir orang yang di urban terpencil, orang-orang yang menerima PKH ini, bahkan untuk keluar uang bensin, subsidi seliter sehari itu mereka nggak mampu. Siapa yang mikirin ya wes kue karena kue bodoh, soalnya kamu sekolah juga nggak pinter, makanya kamu nggak dapat akses kesempatan opportunity to the apa namanya akses to pekerjaan dan seterusnya. Nah, siapa sih sebenarnya yang harusnya menyediakan semua itu pemerataan? Supposed to be kan governance, tapi governance kan tidak pernah
memahami hingga ke pemerataan itu apa. Kalau pemerataan, maka asasnya yang dipakai kebanyakan utilitarian. Apa itu utilitarian? Memaksimalkan semuanya itu dari efisien. Sebagai sebuah sistem, pokoknya yang penting efisien. Maka kota lah yang akan mendapat benefit paling banyak. Orang desa ya sudah akan menjadi desa terbelakang. Kalau kamu nggak ke kota, maka kamu nggak akan dapat uang lebih kan gitu. Maka kita kenal ada urbanisasi, transmigrasi, dan seterusnya. Karena mindset pemerintah tuh seperti itu, pemerataannya tuh utilitarian gitu. Tidak kemudian minimum gitu, minimum barrier atau misalnya pendekatan sufficientarianism. Bahkan mungkin mereka tidak pernah memahami ini as apa namanya pembuat kebijakan begitu ya. Karena itu tadi balik lagi pendidikan kita tidak pernah mengajarkan filosofi. Nah, maka sebenarnya kalau mau addressing ini yang paling penting adalah bagaimana meredefinisi kurikulum kita. Dan kuncinya ada di guru sama dosen. Tapi hari ini nasib kita seperti apa? Ya, you can read that di berita ya bahwa ya guru sama dosen ini adalah kasta paling rendah kayaknya di antara berbagai macam pegawai begitu ya. Karena sampai hari ini saya Mbak Asti kebetulan prajarnya bareng nih satu angkatan. Gaji pokok masih 4 koma ya Mbak ya. 4 koma sekian gitu ya. Padahal sudah elektor atau lektor kepala gitu ya. Dia nggak pernah naik tunjangan juga ya cuma 700 lah mentok-mentoknya saya ya lektor gitu ya. Udah 14 tahun kita mengabdi. Mengabdi. Nah, definisi mengabdi ini sendiri juga selalu dipahami pakai jargon agama nih bahwa janganlah menuntut gitu. Nah, apa namanya kompleksitas persoalan kita bahwa ketika kita bicara soal kebijakan publik itu kita harus melibatkan semuanya dalam hal ini bahkan saya melibatkan pandangan agama bahwa agama selalu mengajarkan keikhlasan dan ini itu tapi mungkin salah gitu ya. Salah dalam penempatan sehingga kemudian definisi ini tidak berada di same page karena kita terlalu diverse sehingga membuat persoalan-persoalan hingga ke technical engineering ini jadi sangat rumit. Ya, engineering sudah melakukan banyak hal ketika untuk simplifikasi semua hal, tetapi semakin kita melakukan simplifikasi ini, simplifikasi itu, mendirikan jalan tol gitu ya, instead of menyediakan akses, maka itu akan memperlebar jurang ketimpangan gitu ya. Misalnya kita mengalokasikan dana infrastruktur paling banyak untuk jalan tol. Yes, of course it can connect one town to another town gitu, tetapi ada masyarakat yang terpinggirkan yang kemudian secara kolektif dan kemudian dia dynamic dan temporal semakin evolving over time gitu ya, ketimpangannya akan terasa. Kalau ketimpangan terasa, what would be the effect? Masyarakat panas, sedikit-sedikit jadi emosional, tingkat kejahatan meningkat, kita tidak lagi merasa aman karena ketimpangannya sudah makin tinggi. Kita ngelihat ya banyak berita bahwa orang tuh bisa eh, mukulin sopir mobil mewah dengan membabi buta karena itu melampiaskan keseharian mereka yang terasa sangat sesak gitu ya. Dan ini mungkin kita tidak pahami sebagai masyarakat menengah karena apa? Gap yang terlalu tinggi. Saya ingat ketika tinggal di Vienna, teman saya yang lokal, dia cerita bahwa pemerintah Austria itu sangat mengatur gap antara pendapatan yang paling rendah hingga pendapatan yang paling tinggi supaya gapnya itu tidak terasa. Sehingga di sana pendapatan paling rendah itu masih mampu beli Nike, Adidas, bahkan Chanel, ya semacam merek-merek seperti itu. It's normal thing. Jadi kayak apa ya, riots atau kericuhan karena ketimpangan itu tuh minimal sekali. Orang yang sudah tidak punya merasa gapnya tidak terasa banyak, ketika diajak diskusi untuk doing something better, mereka akan lebih bisa menerima. Nah, ketika di masyarakat kita ketimpangannya lebih besar nih ya, itu agak susah, bukan agak susah, sulit sekali nih kita ajak untuk partisipatori gitu. Perut belum kenyang gitu. Dan ini PR besar pemerintah yang hari ini mungkin belum tersentuh. Tapi ya kalau saya prinsipnya adalah ini ya, semut Ibrahim ya, sebisa-bisa mungkin kita tuh melempar air sedikit untuk memadamkan api yang sudah besar begini, at least itu pertanggungjawaban saya sebagai makhluk Tuhan gitu. Pada akhirnya baliknya ke arah situ sih. Mohon maaf kalau nggak bisa menjawab teknikal semuanya, tapi saya langsung lari nih ke bawah ke bagian apa root cause problemnya gitu. Mudah-mudahan bisa ngasih pandangan yang berbeda mengenai selama ini yang kita address tuh parsialis soal engineering atau non engineering. Begitu Mbak Dewi, terima kasih. Oke, baik. Sangat membuka insight ya Bapak Ibu. Jawaban-jawaban dari Bu Anin maupun Bu Yusvita. Dan mohon maaf sekali karena waktu yang terbatas ini,
kita mungkin harus menyudahi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin semoga kalau saya lihat mungkin sudah terjawab semua ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, Baik, sebelum kita tutup, saya ingatkan Bapak Ibu dapat mengisi link presensi dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat bisa melalui link yang sudah saya kirimkan dan Bapak Ibu wajib mengisi dua link tersebut agar sertifikat dapat diterbitkan. Dan sebelum kita tutup, kita dapat foto bersama terlebih dahulu dengan para pembicara kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengaktifkan kamera, dipersilakan. Namun mohon maaf saya belum bisa mengaktifkan kamera karena ini patah-patah ya Bu laptopnya. Takutnya suaranya juga putus-putus. Bentar. Bu Asti kemana ya Bu Asti? Oh sepertinya terlempar ya Bu Asti. Oke, mohon menunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu dapat mengisi presensi dan data e-sertifikat. Oke, sudah hadir lagi Bu Asti bersama kita. Baik, izin saya menangkap layar ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bu Anindra Nastiti dan Bu Yusvita Krisnawati. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu materinya menjadi insight yang berguna untuk kita. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya, Bu. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan PSLH lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta atau partisipan yang sudah meluangkan waktu hari ini. Semoga ilmunya dapat diserap dengan baik dan mungkin bisa disebarluaskan dan menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk itu, kopi sore ke-12 ini saya akhiri. Semoga kita bisa berjumpa di kopi sore selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Waalaikumsalam. Asti, Bu Yusuf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Terima kasih Tifang. PSLH ITB, Mbak Anin. Sampai jumpa. Nanti kita lanjut di chat. Thank Oke. you.